Apa sih teori pengambilan keputusan itu? Jadi, teori pengambilan keputusan merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara memilih alternatif yang tepat yang akan dijadikan sebuah keputusan dan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam proses pengambilan keputusan. Teori keputusan juga merupakan pendekatan analitik untuk memilih alternatif secara terbaik atau cara terbaik untuk bertindak. Ini digunakan secara luas bukan saja di dalam manajemen produksi dan operasional seperti analisis produk baru, tapi juga digunakan untuk analisis apa saja yang berkaitan dengan pengambilan keputusan manajerial. Lalu, bagaimana cara proses penyelesaian sebuah masalah dan keputusan yang rasional melalui teori pengambilan keputusan ini? Dan caranya adalah 1. Tetapkan masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 2. Konstruksikan kriteria keputusan dan tujuannya. 3. Rumuskan hubungan antara tujuan dan variabel-variabel yang ada. 4. Identifikasi dan evaluasi alternatif yang ada. 5. Pilih alternatif yang paling terbaik. Dan 6. Melaksanakan keputusan. Situasi pengambilan keputusan. Dasar-dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan bermacam-macam, tergantung dari permasalahannya masing-masing, yaitu 1. Berdasarkan intuisi, yaitu berdasarkan perasaan. 2. Pengalaman, karena dari pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan, dapat memperhitungkan untung dan ruginya, serta baik dan buruknya keputusan yang akan diambil. 3. Fakta, yaitu dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. 4. Wewenang. 5. Rasional, yaitu keputusan yang bersifat objektif, logis, dan lebih transparan. Dalam pengambilan keputusan, ada beberapa faktor atau hal yang mempengaruhi diantaranya, yaitu posisi, permasalahan, situasi, kondisi, dan tujuan. Proses pengambilan keputusan merupakan tahap-tahap yang harus dilalui atau digunakan untuk membuat keputusan. Tahap-tahap ini merupakan kerangka besar, sehingga setiap tahap dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa subtahap, lebih khusus atau spesifik dan lebih operasional. Contoh, pengambilan keputusan pada saat kita diterima oleh 2 sekolah secara bersamaan, dengan perbandingan satu lebih dekat dengan rumah tetapi fasilitas pendidikan yang kurang memadai, dan dengan sekolah yang fasilitas dengan sangat mendukung tetapi jauh dari rumah. Macam-macam keadaan pengambilan keputusan. 1. Pengambilan keputusan di bawah kondisi kepastian. Dalam hal ini, pengambilan keputusan diketahui dengan pasti untuk cukup akurat sehingga konsekuensi atau hasil dari alternatif keputusan yang dipilih itu tepat sesuai dengan yang diprediksi. Contoh pengambilan keputusan mengetahui dengan pasti bahwa 1 juta disimpan di dalam rekening bank akan menambah 1 juta pada neraca pembukuannya. 2. Pengambilan keputusan di bawah risiko. Contoh kemungkinan terjadi hujan besok adalah 0,3 atau 30%. Contoh 1. Perusahaan doyan utang ingin memproduksikan suatu produk A dan sedang meneliti kemungkinan untuk memproduksi dan memasarkannya. Untuk melaksanakannya diperlukan pembuatan pabrik besar atau kecil. Pabrik bagi produk tersebut dapat berhasil baik atau dapat juga rugi. Perusahaan ini tentu saja mempunyai alternatif lain, yakni tidak mempromosikan sama sekali. Probabilitas kejadian, imbalan atau kerugian yang didapat tertera di dalam diagram pohon yang dikonstruksi. A. Buatlah diagram pohon keputusan produksi A tersebut. B. Tentukan alternatif yang dipilih. Dari akan menjelaskan penyelesaian
Yang A, P sama dengan 0,5 kali 300.000 dolar bagus, P sama dengan 0,5 jelek, kurang dengan 200.000 dolar satu besar. P sama dengan 0,5 kali 150.000 dolar bagus, 2 kecil. P sama dengan 0,5 jelek kurang 30.000 dolar, 3 tidak membuat 0 dolar. Berikut ini gambar dari penjelasan tersebut. 1, yang ini nih besar, yang 2 kecil, yang 3 tidak membuat 0 dolar. Jadi membuat jaringannya yang besar pertama ada jelek dan bagus, yang kecil ada bagus dan jelek juga, yang tidak membuat 0 dolar nggak ada jaringan selanjutnya. Yang B, expected value nilai harapan di nomor 1 0,5 kali 300.000 dolar tambah 0,5 kali minus 200.000 dolar sama dengan 50.000 dolar. Expected value yang nomor 2 0,5 kali 150.000 dolar tambah 0,5 kali minus 30.000 dolar sama dengan 60.000 dolar. Expected value yang nomor 3 yaitu tidak ada sebesar 0 dolar. Kesimpulannya, pabrik kecil yang harus dibuat. Selanjutnya, pengambilan keputusan tidak mengetahui probabilitas atau keputusan yang dibuat benar-benar tanpa bisa diprediksi. Hal ini dikarenakan minimnya informasi yang diterima, sehingga apa yang akan terjadi setelah keputusan dibuat benar-benar tidak diketahui, serta kejadian yang akan terjadi untuk tiap alternatif. Ada beberapa model keputusan yang dapat menjadi model-model alternatif yang bisa membenarkan atau merasionalkan perilaku individu yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan ketidakpastian. Yang A, Laplace, yaitu menginterpretasikan kondisi ketidakpastian sebagai setara dengan menganggap seluruh kejadian atau keadaan memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi atau equal likelihood. Yang B, yang Maximin, kriteria ini memiliki sifat konservatif, yaitu dalam proses ini pembuat keputusan akan memandang kemungkinan keadaan yang akan terjadi adalah buruk. Oleh karena itu, pembuat keputusan selalu memilih memaksimumkan hasil yang minimum bagi tiap alternatif. Dengan kata lain, less possible loss artinya memiliki kerugian yang paling kecil. Yang C, Maximax, yaitu kriteria ini memandang masa depan secara optimis, sehingga kemungkinan keadaan yang akan dihadapi selalu dipandang cerah, menguntungkan atau paling baik. Jadi kriteria ini akan memilih alternatif keadaan yang memiliki nilai keputusan tertinggi atau maksimum. Yang D, kriteria Learism atau Harwitz, kriteria yang menunjukkan suatu perpaduan antara kriteria Maximin dan Maximax. Ukuran realism UR sama dengan hasil maksimal kali A tambah hasil minimal kali 1 kurang A. Yang E, kriteria Savage atau minimax regret. Kriteria Savage mengetengahkan sebuah pendekatan yang menggunakan konsep opportunity loss, kesempatan yang hilang akibat memilih salah satu keputusan. Sebagai gambaran nilai penyesalan yang akan ditanggung oleh pembuat keputusan, misalnya Mr. X yang akan menjadi presiden pada pemilihan umum yang akan datang, tidak diketahui probabilitasnya. 4. Pengambilan keputusan dengan hierarki, analytical hierarki proses dari Thomas Sati. Pengambilan keputusan dengan hierarki di sini didasarkan atas prioritas, di mana penyusunan prioritas itu memuat 3 prinsip-prinsip.
yaitu menyusun hierarki, prinsip menetapkan prioritas atau prinsip konsistensi logika. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang elemen-elemen pengambilan keputusan. Yang pertama ada menetapkan tujuan. Keputusan pada tingkat individu, tujuan ditentukan oleh masing-masing orang sesuai dengan sistem nilai seseorang. Pada tingkat kelompok dan organisasi, tujuan ditentukan oleh pusat kekuasaan melalui diskusi kelompok, konsensus bersama, pembentukan koalisi, dan berbagai macam proses yang mempengaruhi. Yang kedua ada mengidentifikasi permasalahan. Jika penyebab timbulnya permasalahan tidak dapat diidentifikasi dengan tepat, maka permasalahannya yang ada tidak dapat diselesaikan dengan baik. Ada 3 kesalahan yang sering terjadi dalam mengidentifikasi permasalahan, yaitu mengabaikan permasalahan yang ada, pemutusan perhatian pada gejala dan bukan pada penyebab permasalahan yang sebenarnya, serta melindungi diri karena informasi yang dianggap mengancam harga diri. Tujuan harus dibagi menurut pentingnya, ada tujuan yang bersifat harus atau tidak bisa ditawar, dan ada tujuan yang bersifat keinginan yang mana masih bisa ditawar. Yang ketiga adalah mengembangkan sejumlah alternatif. Setelah permasalahan diidentifikasi, kemudian dikembangkan serangkaian alternatif untuk menyelesaikan permasalahan. Organisasi harus mengkaji berbagai informasi baik intern maupun ekstern untuk mengembangkan serangkaian alternatif yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang terjadi. Yang keempat ada penilaian dan pemilihan alternatif. Alternatif tindakan dipertimbangkan berkaitan dengan tujuan yang ditentukan, apakah dengan memenuhi keharusan atau keinginan. Alternatif yang terbaik adalah dalam hubungannya dengan sasaran atau tujuan yang hendak dicapai. Bidang ilmu statistik dan riset operasi merupakan model yang baik untuk menilai berbagai alternatif yang telah dikembangkan. Yang kelima ada melaksanakan keputusan. Berapapun baiknya suatu keputusan, apabila keputusan tersebut sulit diterapkan, maka keputusan itu tidak ada artinya. Pengambil keputusan membuat keputusan berkaitan dengan tujuan yang ideal dan hanya sedikit mempertimbangkan penerapan operasionalnya. Yang keenam adalah evaluasi dan pengendalian. Mekanisme sistem pengendalian dan evaluasi perlu dilakukan agar apa yang diharapkan dari keputusan tersebut dapat terrealisasikan. Penilaian didasarkan atas sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang bersifat khusus dan mudah diukur dapat mempercepat pimpinan untuk menilai keberhasilan keputusan tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang dasar-dasar teori keputusan, yaitu tanpa memandang seberapa kompleks atau seberapa sulit teknik yang digunakan untuk menganalisis suatu keputusan, semua pengambil keputusan menghadapi alternatif dan situasi, atau kita bisa menyebutnya dengan state of nature. Notasi-notasi berikut digunakan dalam menganalisis pengambilan keputusan, yaitu terbagi 2. Yang pertama ada terminologi dan lambang. Terminologi terbagi atas 2, yaitu alternatif adalah pilihan strategi yang dapat diambil oleh pengambil keputusan, dan yang kedua situasi adalah suatu kejadian atau suatu gejala di mana pengambil keputusan mempunyai sedikit atau tidak punya kontrol sama sekali. Contohnya, cuaca esok hari atau minggu depan tidak diketahui dengan pasti bagaimana keadaannya. Sedangkan lambang atau simbol yang digunakan pada pohon keputusan, decision trees, sesuai dengan gambar di samping, yaitu persegi panjang adalah tanda bagi pengambil keputusan untuk memiliki satu dari berbagai alternatif yang ada, dan yang kedua bulat, yaitu kejadian state of nature atau situasi di mana satu situasi akan terjadi. Berikut adalah contoh dari kasus pengambilan keputusan dalam keadaan tidak pasti, yaitu kasus PT Dandi, di mana manajer PT Dandi sedang dalam proses pengambilan keputusan. Apakah akan melakukan ekspansi kapasitas pabrik atau meningkatkan kapasitas pabrik, atau mempertahankan skala yang ada, atau mengurangi kapasitas sebesar 20%. Hasil analisa terhadap kemungkinan yang akan didapatkan oleh PT Dandi pada masing-masing situasi bisnis atau state of nature
ada sebagai berikut. Di sini ada kolom dan tabel keputusan serta alternatifnya, yaitu ekspansi kapasitas pabrik sebesar 20%, tetap saja, dan mengurangi kapasitas pabrik sebesar 20%. Dan di sampingnya itu ada 3 keadaan yang dihadapi. Yang pertama, recovery atau pemulihan. Yang kedua, stagnation atau tetap atau bisa juga stabil. Yang ketiga, recession atau penurunan atau juga ibarat sedang kritis. Jadi, berikanlah saran alternatif yang dapat dipilih oleh PT Dandi jika menggunakan metode 1. Kriterium Likles, 2. Maximin, 3. Maximax, 4. Harwich, dan 5. Minimax Recret. Selanjutnya, penyelesaian kriteria Laplace. Dalam menggunakan kriteria Laplace, yang pertama kita akan menentukan probabilitas dengan menambahkan probabilitas dalam setiap kondisi adalah sama. Jadi membagi 100 dibagi dengan jumlah kondisi, dan jumlah kondisi dalam kasus ini ada 3. Jadi 100% dibagi 3 sama dengan 33,33% atau 1/3. Yang kedua, menentukan expected value, yaitu pertama, alternatif keputusannya ekspansi kapasitas pabrik 20% sama dengan 8 kali 1/3 ditambah min 2 kali 1/3 tambah min 3 kali 1/3 sama dengan 1. Yang kedua, alternatif keputusan tetap saja yang sama dengan 4 kali 1/3, 3 kali 1/3, 0,6 kali 1/3 sama dengan 2,533. Alternatif yang ketiga yaitu mengurangi kapasitas pabrik 20%, 3 kali 1/3, 1 kali 1/3, 0,7 kali 1/3 sama dengan 1,583. Pemilihan alternatif terbaik yaitu terdapat pada alternatif keputusan yang kedua, yaitu tetap saja 2,533. Kesimpulannya, dengan menggunakan model kriteria Laplace, keputusan tidak menggunakan ekspansi ataupun mengurangi ekspansi kapasitas pabrik sebesar 20% adalah keputusan yang lebih menguntungkan bagi PT Dandi. Oke, yang kedua kita akan membahas kasus tadi dengan kriteria Maximin, yaitu proses pembuatan keputusan yang mengacu pada konservatif, yaitu membuat keputusan akan memandang kemungkinan keadaan yang paling terburuk. Bagaimana pengerjaannya? Yang pertama, kita tambahkan dulu kolom informasi yaitu Maximin atau yang terburuk di paling kanan tabel keputusan. Kemudian, yang tahap pertama, pemilihan kemungkinan keadaan yang terburuk di mana masing-masing alternatif. Contoh di alternatif pertama, ekspansi. Mana yang paling terburuk keadaannya? Dan yang terburuk yaitu berada pada keadaan ketiga, yaitu min 3. Kita tulis. Kemudian, alternatif kedua tetap saja, dan mana yang paling buruk keadaannya. Itu di sini 0,6 dan kita tulis. Dan yang ketiga, yang paling keadaan terburuk ada berada pada keadaan ketiga, yaitu 0,75. Kemudian tahap kedua, pemilihan alternatif keputusan yang paling menguntungkan dan seluruh kemungkinan yang terburuk yang dipilih. Dari seluruh kemungkinan ini, mana yang paling menguntungkan atau yang besar di antara yang tiga ini? Dan yang paling menguntungkan dan yang paling besar adalah 0,75. Jadi kesimpulannya,
Dengan menggunakan model kriteria Maximin, keputusan melakukan pengurangan kapasitas pabrik sebesar 20% adalah keputusan yang paling menguntungkan bagi PT Dandi, yaitu sebanyak 0,75. Tahap selanjutnya yang akan kita bahas adalah penyelesaian kriteria Maximex yang berarti keadaan terbaik. Hal pertama yang kita lakukan adalah memilih kemungkinan keadaan terbaik atau keadaan maksimum. Dari alternatif keputusan yang pertama yaitu ekspansi kapasitas pabrik sebesar 20%, nilai terbesar antara S1, S2, dan S3 adalah 8. Dan alternatif keputusan yang kedua yaitu tetap saja, nilai terbesar antara S1, S2, dan S3 adalah 4. Dan tabel terakhir dari alternatif keputusan yang ketiga yaitu mengurangi kapasitas pabrik sebesar 20%, nilai terbesarnya antara S1, S2, dan S3 adalah 3. Dua kepemilikan alternatif keputusan yang paling menguntungkan pada kemungkinan keadaan terbaik yang dipilih dari S1, S2, dan S3 adalah 8. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan model kriteria Maximin, keputusan melakukan pengurangan kapasitas pabrik sebesar 20% adalah keputusan yang paling menguntungkan bagi PT Dandi, yaitu sebanyak 8. Penyelesaian kriteria Hurwitz. Kriteria Hurwitz sendiri adalah kriteria yang diajukan oleh Leonid Hurwitz menunjukkan suatu perpaduan antara kriteria Maximin dan Maximax. Pada kriteria ini digunakan koefisien optimis yang disimbolkan dengan A, yaitu skala untuk mengukur tingkat optimisme dan pengambilan keputusan. Rumusnya adalah ukuran realisme atau UR sama dengan hasil maksimal dikali koefisien optimisme ditambah hasil minimal dikali 1 dikurang koefisien optimisme. Berikut ini adalah kolom UR, dan di sini kita akan menyederhanakan tabel dengan cara mengeliminasi state of nature dari masing-masing alternatif. Di sini kita hanya akan menggunakan kondisi optimisme dan pesimis. Jadi pada kondisi optimis kita akan menggunakan 60%. Pertama kita akan mengambil 8 dari ekspansi kapasitas pabrik dikali 0,6 dapatlah hasilnya 4,8. Yang kedua tetap saja senilai 4 dikali 0,6 dapatlah hasilnya 2,4. Dan yang ketiga mengurangi kapasitas pabrik sebesar 3 dikali 0,6 dapatlah hasilnya 1,8. Selanjutnya kita akan mencari kondisi dari pesimis yang bernilai 40%, yaitu negatif 3 dikali 0,4 dapatlah hasilnya negatif 1,2, lalu 0,6 dikali 0,4 dapatlah hasilnya 0,24, dan 0,75 dikali 0,4 dapatlah hasilnya 0,3. Nah, dari kondisi optimis dan pesimis ini kita tambahkan. Yang pertama 4,8 ditambah negatif 1,2 dapatlah hasilnya 3,6. Yang kedua 2,4 ditambah 0,24 dapatlah hasilnya 2,64. Dan yang ketiga 1,8 ditambah 0,3 dapatlah hasilnya 2,1. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah pemilihan alternatif keputusan yang paling menguntungkan pada kemungkinan keadaan terbaik yang dipilih. Jadi dari jumlah UR ini di antara ketiganya angka yang paling terbesar adalah 3,6. Jadi kesimpulannya adalah dengan menggunakan model kriteria Hurwitz, keputusan melakukan ekspansi pabrik sebesar 20% adalah keputusan yang lebih menguntungkan bagi PT Dandi. Baiklah, yang berikutnya ialah kriteria Sheffield Minimax Regret. Kriteria Sheffield mengetengahkan sebuah pendekatan yang menggunakan konsep opportunity loss sebagai gambaran nilai penyesalan yang akan ditanggung oleh pembuat keputusan, misalnya Mr. X yang akan menjadi presiden pada pemilihan umum yang akan datang. Tidak diketahui probabilitasnya.
Baik, di bawah ini merupakan tabel penyesalan yang kita namakan sebagai opportunity loss. Jadi di sini kita akan tentukan masing-masing angkanya ini tadi, masing-masing beberapa nilai penyesalan. Baik, di sini terdapat pada kondisi pertama kita cari angka terbesar. Di kondisi pertama ialah angka 8. Di sini kita akan mencari penyelisihan selisih dari angka 8 dengan mengurangi pada nilai keputusan dan sesuai dengan alternatifnya masing-masing. Baiklah, untuk penyelesaiannya ialah di sini kita lihat pada angka 8 kita kurangi dengan 8, maka hasilnya ialah 0. Kemudian untuk berikutnya 4 miliar, itu 8 dikurang 4, hasilnya ialah 4 miliar. Untuk berikutnya ialah 8 dikurang 3, hasilnya ialah 5. Kemudian begitu juga sebaliknya dengan tabel, maksudnya dengan alternatif yang kedua. Di sini angka 3 yang terbesar, jadi 3 dikurang min 2, hasilnya 5 miliar. Kemudian baru 3 dikurang 3, hasilnya 0. Dan yang terakhir 3 dikurang 1, hasilnya 2. Kemudian terakhir alternatif ketiga, di sini 0,75 dikurang min 3, hasilnya ialah 0,75 miliar. Lanjut, 0,75 dikurang 0,6, hasilnya 0,15. Dan yang terakhir 0,75 dikurang 0,75, hasilnya 0. Jadi untuk kesimpulannya, untuk penjelasannya, maksudnya dari ini apabila recovery atau kondisi yang pertama ini kebutuhan kita mengambil alternatif tetap saja, maka kita akan mendapatkan kerugian sebesar 4 miliar. Namun apabila kita mengambil pada alternatif yang pertama ini, maka kita tidak mendapatkan kerugian satupun. Kemudian kita akan tentukan nilai opportunity loss yang terbesar dari masing-masing alternatif. Di sini pada alternatif di sini ialah 5, kemudian lanjut 4, dan yang terakhir adalah 5. Barulah kita akan memilih alternatif keputusan yang memiliki nilai maksimum regret terkecil. Tentu ialah 4. Dari hasil semua masing-masing alternatif yang terbesar tadi, tentu nilai maksimum regret yang terkecil adalah 4. Jadi kesimpulannya ialah dengan menggunakan model kriterium Sheffield Minimum Regret,
Keputusan tidak melakukan ekspansi ataupun mengurangi kapasitas pabrik sebesar 20% adalah keputusan yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi, kesimpulannya adalah pengambilan keputusan selalu berdampingan dengan adanya berkelanjutan dan dinamis yang meliputi semua aktivitas lain yang berkaitan dengan organisasi. Peran penting dalam proses pengambilan keputusan adalah adanya keterlibatan, pikiran intelektual, dan diperlukan pengetahuan ilmiah yang kuat ditambah dengan keterampilan, serta kemantangan mental. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.